Well, hello Sobat Discuss. Kembali lagi bersama gua Bram di channel tempatnya kita bisa saling bertukar gagasan dan pikiran tanpa harus khawatir adanya subjektivitas dan juga bias yang mempengaruhi pendapat kita. Nah, untuk kesempatan kali ini langsung saja kita akan membahas terkait bagaimana mengelola keuangan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Ya, Sobat Discuss sekalian, akhir-akhir ini masyarakat Indonesia dibombardir oleh berbagai macam berita dan juga informasi terkait adanya pihak-pihak yang memberikan keluhan atau rintihan sosial yang sebenarnya harusnya tidak perlu di-share ya, karena hanya memancing ibaratnya hujatan, padahal sebenarnya mereka itu membutuhkan simpati dan empati, bahkan solusi dari kita. Nah, yang pertama adalah terkait adanya pihak yang men-share bahwa dirinya mengalami kesulitan finansial, pada sebenarnya pendapatannya itu cukup bombastis, yakni 80 juta sebulan. Namun akibat pandemi COVID-19 saat ini, dia mengalami kesulitan keuangan, dipecat dari atau di PHK dari perusahaannya, sehingga dia tidak bisa membayar angsuran atau cicilan kebutuhannya. Bahkan ini mempengaruhi kehidupan rumah tangganya juga. Nah, yang kedua, kalau yang pertama tadi dia di PHK full, nah yang kedua ini ada satu pihak yang sebenarnya gajinya dipotong setengahnya. Ya, dia yang memiliki gaji 20 juta sebulan, dipotong setengahnya menjadi 10 juta. Namun dia juga mengalami kesulitan finansial keuangan dengan sisa gaji tersebut. Karena kenapa? Ternyata setelah di breakdown, gajinya tersebut habis untuk angsuran dan sisanya itu hanya sedikit sekali untuk kebutuhan hidupnya paling tidak selama 1 bulan ke depan. Dalam hal ini kebutuhan hidupnya tidak hanya dirinya sendiri tapi juga keluarganya. Pihak tersebut mengupdate rintihan sosialnya itu di media sosial, namun bukan simpati atau empati atau bahkan solusi dari netizen yang muncul. Kenyataannya malah hujatan, bahkan caci maki. Sebenarnya tuh kamu tuh bisa nggak sih dengan uang yang cukup banyak itu kok masih kesulitan keuangan kayak gitu. Nah, ini sebenarnya sangat disayangkan ya, dengan adanya sebenarnya tuh penghasilan yang cukup besar tapi tidak dikelola dengan baik, itu malah menjadi blunder bagi pihak-pihak ini. Dan saya harapkan untuk sobat yang mendengar ini tidak ada yang mengalami kejadian tersebut pastinya. Nah, sobat sekalian, langsung saja ke sisi strateginya kita. Saya sebenarnya tidak akan membahas panjang lebar terkait strategi keuangannya seperti apa, namun saya memiliki satu prinsip yang sebaiknya kita laksanakan secara bersama-sama dalam pengelolaan keuangan kita. Prinsip saya itu sebenarnya hanya simpel dan hanya satu saja, yakni ketika sobat telah mendapatkan penghasilan paling tidak selama 1 bulan, sobat pastikan dari penghasilan tersebut sobat telah ambil untuk kegiatan amal, sedekah, zakat, dan infak atau kegiatan keagamaan lainnya. Di sini saya tidak akan menekankan khusus ke satu agama, ini bisa universal ke semua agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu atau aliran kepercayaan lainnya. Pastikan ketika sobat sekalian telah mengambil sebagian harta atau uangnya sobat tersebut untuk kegiatan keagamaan tersebut, itu nggak sobat pikirin lagi, nggak sobat otak-atik lagi, nggak sobat ingat-ingat lagi, blast, total ikhlas, gak usah dipikirin. Nah, sobat yang harus pikirin itu adalah uang yang sebagiannya ini nih, sisanya ini nih, yang ada di tangan sobat. Nah, atau yang ada di rekeningnya sobat, itu sebenarnya mau digunakan seperti apa. Nah, di sini metodenya itu bisa macam-macam ya. Kita nggak akan membahas terkait metode timur atau metode barat, tapi saya di sini sangat tertarik dengan satu metode dari Jepang, namanya itu adalah Kakeibo. Metode ini sebenarnya cukup populer dari tahun 1900-an. Beberapa literasi menjelaskan bahwa metode ini dari tahun 1904. Namun akhir-akhir ini ada penulis populer Jepang, Fumiko Chiba, dia menuliskan terkait metode Kakeibo ini dan sempat populer dan hits di Instagram. Nah, sobat sekalian, dalam metode Kakeibo ini sebenarnya ada 4 pertanyaan yang harus sobat pastikan tahu dulu. Yang pertama adalah berapa sih jumlah uang yang sebenarnya atau jumlah harta yang sobat miliki selama 1 bulan dari penghasilannya sobat itu. Setelah itu adalah pertanyaan kedua adalah sobat harus berani atau bisa menuliskan berapa sih yang akan sobat belanjakan dari uang tersebut. Yang ketiga adalah sobat mulai bisa atau mulai menuliskan berapa sih yang benar-benar sobat belanjakan dari uang tersebut. Nah, ini bisa mereverse ke bulan sebelumnya. Nah, berikutnya, sobat bisa mulai memperhatikan bahwa ada nggak sih improvement atau perbaikan dalam pengelolaan keuangannya sobat selama 1 bulan tersebut. Nah, ini sangat menarik ya, karena DNA-nya Kakeibo ini seperti DNA orang Jepang, yang ini adanya perbaikan, atau bahasa Jepang itu semangat perbaikan ini kita bisa sebut sebagai kaizen atau continuous improvement. Nah, setelah sobat pahami tadi pertanyaan esensial yang tadi, sobat harus mulai yakini lagi bahwa komitmen sobat itu adalah benar-benar ingin mengelola keuangan untuk menjadi lebih baik bagi diri sobat dan juga misalnya sobat sudah berkeluarga ya, untuk diri keluarganya sobat.
Nah, setelah sobat mencatat tadi ya semua pertanyaan-pertanyaan tadi, 4 pertanyaan tadi, sobat mulai sekarang siapkan 4 pos utama yang akan sobat gunakan selama 1 bulan ke depan. Nah, maksudnya pos di sini sobat bisa melakukannya dengan membuat amplop atau membaginya ke dalam 4 amplop, dan amplop ini harus benar-benar sobat pastikan penggunaannya itu tidak boleh digunakan dicampur antara satu amplop dengan amplop lainnya. Yang pertama, sobat harus fokuskan di amplop terkait untuk survival atau kebutuhan hidup sobat selama 1 bulan ke depan. Di sini isinya adalah penghasilan sobatnya itu untuk pembayaran kos atau kontrakan atau cicilan rumah, lalu juga untuk membayar listrik, PAM, dan juga untuk misalnya pulsa yang sekarang menjadi kebutuhan wajibnya millennials atau semua kalangan Gen Y dan Gen Z, dan juga pos-pos transportasi dan juga pos-pos makanan pokok kita selama 1 bulan. Ini ditulis dimasukkan di pos pertama, jangan diotak-atik selain untuk kebutuhan pos pertama tersebut. Nah, berikutnya adalah pos yang kedua, itu adalah pos terkait pos opsi atau pilihan sobat selama 1 bulan ke depan. Kira-kira sobat mau ngapain aja, misalnya ada pilihan nih atau opsi mau beli baju baru atau celana baru, atau misalnya ada opsi pilihan misalnya sobat ingin membeli casing handphone yang baru, itu taruh di pos opsi atau pilihan. Nah, di pos opsi atau pilihan ini jangan dicampur juga dengan pos opsi pertama, ketiga, ataupun keempat. Karena di pos opsi ketiga, sobat harus menaruhnya itu untuk memposisikan diri sobat itu sebagai manusia seutuhnya, atau bahasa Jawanya itu adalah ngewongke diri sobat sendiri, memanusiakan diri sobat. Nah, di pos ketiga ini tujuannya itu untuk sifatnya itu adalah sifatnya knowledge atau culture-nya sobat. Misalnya kayak sobat beli buku, sobat nonton kegiatan kebudayaan, atau misalnya sobat nonton acara-acara kebudayaan itu, atau bahkan berkumpul secara komunitas kebudayaan, ya itu bisa ditaruh di pos ketiga. Dan ini balik lagi ya, jangan dicampur dengan pos yang lainnya. Khusus di pos yang ketiga ya taruh aja di pos ketiga. Yang berikutnya adalah pos keempat. Ini sobat taruh benar-benar adalah kebutuhan emergensi sobat. Ya misalnya kayak keadaan darurat lah, tiba-tiba sobat sakit, atau ada kerabat yang sakit, atau tiba-tiba mobil mogok dan lain sebagainya, itu taruh di pos keempat. Dan jangan diotak-atik, oh misalnya hari ini nggak ada yang sakit nih bulan ini nggak ada yang mobil mogok nih, atau bulan ini nggak ada tetangga yang sakit nih. Nah, itu jangan diambil juga nih kalau nggak ada. Pastikan disimpan di pos keempat. Nah, sobat berikutnya setelah membuat pos 1, 2, 3, keempat, yang paling penting adalah sobat harus men-set goal. Sebenarnya paling tidak tuh selama setahun ke depan atau 6 bulan ke depan tuh sobat tuh pengen apa sih dari cara penghematan ini. Misalnya ingin punya deposito, atau pengen punya tabungan, atau pengen punya barang-barang berharga lainnya, emas, atau bahkan kamera baru, atau handphone baru. Itu sobat set goalnya. Nah, setelah sobat set goalnya, pastikan sobat untuk membuat konsistensi dan komitmen dalam diri sobat. Nah, konsistensi komitmen ini dalam artian coba tidak mengotak-atik penggunaan pos 1, 2, 3, dan 4, tapi sobat sekalian itu benar-benar menjaga bahwa yang di pos 1 ya pos 1, pos 2, pos 2, dan pos 4 adalah pos 4. Nah, di sini sobat bisa menggunakan metode penulisan di buku. Kenapa saya menyarankan di buku tidak di apps? Karena di buku dengan menulis, sobat bisa membangun sensingnya sendiri. Misalnya kayak sobat tulis, oh ternyata pengeluaran saya ini di bulan ini cukup banyak nih, berarti bulan depannya harus berkurang, dan bulan depannya harus diperbaikin lagi, seperti itu. Dan juga metode dengan penulisan di buku itu bisa membangun konsistensi dan komitmen sobat untuk mencatatnya. Saran saya sih mencatatnya jangan terlalu lama jedanya. Kalau bisa setiap hari better, tapi kalau tidak bisa setiap hari ya 3 hari sekali, atau maksimal seminggu sekali lah. Jangan sampai kayak 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, itu repot, itu nanti bisa lupa malahan. Nah, setelah itu yang paling penting, sobat bisa mulai merancang sih, oh udah bisa membaca nih reportnya nih, oh saya bisa melakukan perbaikan apa sih, misalnya oh ternyata opsi itu harus dikurangi nih posnya, atau ternyata opsi emergency situasi sudah bisa saya kurangi juga nih karena memang tidak ada problem ya, tidak ada hal yang sifatnya darurat gitu. Nah, setelah sobat lakukan semua yang konsistensi ini, pastikan sobat juga berkomitmen untuk bisa membangun hidup yang lebih baik lagi. Karena berdasarkan literasi, Kakebo ini dia bisa memberikan penghematan pengeluaran kita bahkan sampai 35%. Nah, ini sangat menguntungkan sobat sekali. Nah, mungkin dari saya cukup demikian sobat. Sobat mungkin bisa berdiskusi dengan macam strategi lainnya, mungkin ada yang dari metode barat atau metode lainnya, bisa kita lakukan diskusinya di kolom komentar. Jadi jangan sampai lupa berkomentar ya sobat ya. Semoga sobat dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, dan dari saya hanya sekian. Salam Sobat Discuss.